الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر نهضة الوطن في العالمين بحق Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah kaum muslimin Masjid At-Tawabin yang kami hormati dan kami cintai, dengan segenap rasa syukur alhamdulillah setinggi-tingginya kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Izzati pada kesempatan yang penuh berkah dan penuh bahagia ini. Kita bisa bersama-sama berjamaah melaksanakan ibadah solat Jumat. Semoga rangkaian ibadah solat Jumat kita hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia suri tauladan umat manusia, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua beserta keluarga dan anak keturunan kita nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya mengawali khutbah singkat pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengajak dan menghimbau kepada segenap kaum muslimin untuk istiqamah melaksanakan perintah Allah dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Dengan takwa ini sebagai modal yang utama dan terbaik kita menghadap kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak kita diperkenankan masuk ke dalam surganya. Waktu itu sangat berharga. Gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai disia-sia dengan sesuatu yang tak bermakna. Semua kita berada pada waktu. Kita memiliki waktu kelahiran, kita memiliki waktu hidup, dan pada akhirnya kita pun akan mengalami waktu kematian nanti. Waktu-waktu ini bukanlah merupakan sesuatu yang tidak berharga. Wajib kita hargai dengan segenap tenaga kita, upaya kita, mengisinya sebaik-baiknya dalam rangka kita beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua bernilai
dan bermakna dari waktu ke waktu hingga ajal menjemput kita nanti. Ada waktu untuk ibadah, salat fardu berjamaah, terhindar dari resah gelisah, hidup dipenuhi barakah. Di antara waktu-waktu tersebut, yang paling pokok pertama adalah waktu untuk ibadah. Waktu ibadah ini yang merupakan rutin setiap hari kita laksanakan adalah melaksanakan ibadah solat 5 waktu sehari semalam, dan utamanya dilaksanakan secara berjamaah. Dengan kita istiqamah solat berjamaah di masjid atau di musalla yang ada di tengah-tengah kita, maka Allah akan mencabut rasa gelisah, resah dan galau dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kepada kita berkah demi berkah yang terus mengalir untuk kita, sehingga dari hari ke hari hidup kita penuh dengan suasana kebaikan, penuh dengan suasana rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah karena sibuknya kita dengan urusan dunia ini sampai terlupakan tugas pokok kita, yaitu salat fardu 5 waktu. Tidak ada artinya umur kita walaupun sampai 200 tahun, bahkan sampai 1000 tahun, kalau salat disia-siakan. Seandainya umur kita hanya 30 tahun, tetapi kita melaksanakan salat 5 waktu, maka cukuplah 30 tahun itu menjadi bekal terbaik kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dipenuhi oleh prestasi pahala salat berjamaah yang kita laksanakan di masjid atau di musalla. Ada waktu untuk belajar ilmu secara benar agar hidup cerdas dan pintar, membedakan salah dan benar. Setelah kita mengisi waktu kita untuk beribadah, kewajiban berikutnya adalah kita mengisi waktu untuk belajar. Belajar ilmu apa saja tergantung kebutuhan hidup kita. Bisa ilmu dunia, lebih-lebih ilmu agama. Ilmu dunia ini kita pelajari sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, agar kita bisa mengelola bumi ini untuk kemakmuran bersama. Demikian juga ilmu agama, kita pelajari sedalam-dalamnya, agar kita bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah dan mana yang benar. Di masjid kita ini, di Masjid At-Tawabin, setiap hari Sabtu pagi ada pengajian Al-Quran. Mari jamaah kita bersama-sama datang untuk menimba ilmu agama di tempat ini, sehingga bertambahnya umur kita, bertambah pula ilmu agama kita. Ketika ilmu agama kita bertambah, maka kualitas keimanan dan ketakwaan kita akan bertambah pula adanya. Ada waktu untuk bekerja, mencari rezeki di mana saja untuk penuhi kebutuhan kita selama hidup di alam dunia. Setelah kita belajar, kewajiban kita berikutnya adalah mengisi waktu untuk bekerja. Kita bekerja apa saja, yang penting halal dan betul-betul sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bekerja ini adalah merupakan perintah Allah, wajib hukumnya bagi kita, terutama bagi para suami yang memiliki tanggung jawab penuh menafkahi anak dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Surat At-Taubah
Surat At-Taubah ayat 185. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, niscaya Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Kelak kalian akan dikembalikan kepada Allah yang memiliki pengetahuan hal yang gaib dan hal yang nyata. Dan kelak akan diberitahukan segala perbuatan yang telah dilaksanakan selama hidup di dunia. Mari para jamaah, selama kita masih sehat, kita cari rezeki sebanyak-banyaknya. Niat kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, agar kita bisa stabil dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita. Kita bisa beribadah dengan sempurna, kita bisa bergerak dengan sempurna, karena ada rezeki yang menunjang dalam kehidupan kita. Ada waktu untuk istirahat setelah bekerja yang berat, supaya badan rileks dan sehat, hidup terasa enak dan nikmat. Setelah kita bekerja, janganlah kita memaksakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang di luar batas kemampuan kita. Dan bila kita sudah bekerja dan dirasakan badan kita mengalami kelelahan, maka kita wajib untuk istirahat. Kita mengistirahatkan kembali badan kita yang sangat lelah dan capek ini. Kita istirahatkan sementara agar terkumpul tenaga, sehingga kita bisa melanjutkan kembali pekerjaan kita. Istirahat itu bisa berupa tidur, atau bisa berupa duduk-duduk santai, atau bicara-bicara santai. Semua itu kita lakukan untuk mengendorkan urat-urat yang terasa tegang akibat kita lelah dalam bekerja. Kalau kita memaksakan diri sampai lupa untuk istirahat, maka badan itu akan mengalami suatu derita yang menyebabkan rusaknya kesehatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ada waktu untuk keluarga, untuk istri dan anak tercinta. Mereka bagian dari diri kita, jangan sampai mengabaikannya. Kewajiban terakhir adalah kita menggunakan waktu di antara kesibukan kita untuk berkumpul dengan keluarga kita. Dalam keluarga itu ada anak dan istri yang mesti diperhatikan. Kita perhatikan perkembangan etika sikapnya, kita perhatikan pendidikannya, kita perhatikan ibadahnya. Semuanya kita perhatikan. Dengan kita selalu bersama keluarga, maka akan terbangun suasana harmonis penuh dengan kedamaian, saling cinta dan saling menyayangi. Maka akan lahirlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak kita jumpai karena kesibukan beraktivitas di luar rumah menyebabkan lupa dengan keluarganya yang seharusnya menjadi hal yang utama dalam hidup. Kita bekerja di luar rumah sesungguhnya adalah untuk keluarga kita. Dengan kita berkumpul bersama keluarga kita, maka akan terlihatlah suasana penuh dengan keakraban, saling mencintai, saling merahmati, saling mendukung, saling mengerti dalam segala hal yang dibutuhkan. InsyaAllah dengan memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang bahagia, mendapatkan pahala yang besar, dan kelak di akhirat Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Karena selama hidup di dunia 24 jam kita betul-betul memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermakna, bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.